Hai para penggemar isi dompet. Ketika kita menginginkan hidup yang penuh dengan kedamaian, maka kita harus tahu kapan waktunya kita membuka rahasia kita dan kapan waktunya kita harus menjaga rahasia kita. Kita tidak harus selalu terbuka kepada semua orang. Kita harus tahu waktu dan tempatnya. Jika kita terlalu terbuka kepada setiap orang, maka kita tidak ada harga diri lagi. Terbuka itu boleh, ada tempatnya, ada waktunya, dan ada orangnya. Ada yang harus kita ceritakan dan ada yang harus memang kita rahasiakan dan harus tetap terjaga. Ada beberapa perkara. Yang pertama adalah rahasiakan rencana besarmu. Menjaga rahasia dari rencana besar sangat membantu kita untuk tetap fokus. Ketika kita umbar rencana besar kita ini keluar, maka dipastikan bukan hanya dukungan yang kita dapat. Kalau ada pun yang mendukung, itu hanya sebagian kecil. Kalau kita nggak kuat-kuat untuk mendengarkan omongan mereka ataupun hujatan mereka, maka rencana kita ini hanya menjadi rencana tanpa terrealisasi. Rencana setiap orang itu berbeda-beda, maka tanggapannya pun pastinya berbeda. Cukup kita saja yang tahu dan jalankan rencana itu dengan konsisten. Cukup diam seperti cupu, tapi bergerak seperti suhu. Bekerja keraslah dalam keheningan dan biarkan kesuksesan kita menjadi kebisingan. Yang kedua adalah persoalan pribadi kita. Curhat masalah pribadi kepada orang lain itu memang bisa meringankan pikiran. Tapi itu bukanlah ide yang baik. Karena jarang orang akan memberikan masukan baik kepada kita. Dan bisa saja curhatan kita itu bisa dipakai untuk melemahkan kita pada suatu ketika di mana dia lagi tidak baik-baik saja dengan kita. Karena kita bisa berteman sekarang belum tentu bisa berteman besok. Bermusuhan sekarang belum tentu bermusuhan besok. Menjaga persoalan pribadi bisa membantu kita untuk terhindar dari orang yang mau merusak hidup kita. Jika kita tidak mampu menahannya sendiri, maka pilihlah orang yang tepat, terpercaya sehingga kita bisa merasa tetap aman dan terlindungi. Petarung yang hebat tidak akan memperlihatkan kelemahan dan kesakitannya di depan orang lain. Dan yang ketiga adalah masalah keluarga dan hubunganmu dengan pasangan. Masalah keluarga biarlah menjadi konsumsi keluarga kita sajalah. Masalah dengan pasangan, cukuplah kita berdua dengan pasangan yang menjalaninya dan merasakannya dan menyelesaikannya. Paling mentok pun cukuplah orang tua kita yang tahu untuk mencari penyelesaian. Jangan sampai dibawa keluar, karena itu sangat berbahaya. Merahasiakan masalah keluarga dan hubungan itu membantu menjaga privasi dan keseimbangan dalam hubungan. Maka akan tercipta hubungan yang sehat dan hubungan yang kuat. Menjaga rahasia keluarga sama saja dengan menjaga harkat dan martabat keluarga kita di mata orang lain. Yang keempat, masalah keuangan kita. Salah satu hal yang dapat merusak pertemanan dan kekeluargaan adalah masalah pinjam-meminjam uang atau apapun masalah keuangan. Maka masalah keuangan adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan agar menjadi tetap rahasia. Rahasia keuangan dapat membantu kita untuk lebih fokus dalam mengelola keuangan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah merahasiakan bantuan kita kepada orang lain. Karena terkadang merahasiakan sesuatu perbuatan baik lebih sulit daripada membeberkan perbuatan buruk. Karena menceritakan amal perbuatan baik kita kepada orang lain itu akan menimbulkan efek yang tanpa kita sadari
efek itu akan menghilangkan keikhlasan dan membuat amal baik kita menjadi debu yang berterbangan. Rahasiakanlah amal baik kita seperti mana kita merahasiakan aib-aib kita. Memang sulit, tapi kita harus tetap berusaha bahwa rahasia itu harus ditutup rapat. Tapi memang tidak ada rahasia yang tidak terbongkar. Cepat atau lambat, pada akhirnya semuanya pasti akan terbuka. Tapi bagi orang-orang yang bijaksana, rahasianya akan jatuh di tangan orang yang tepat.